Part 93. Pagi harinya hujan gerimis mengguyur kota. Kaca jendela kamar dibasahi air hujan yang terbawa oleh angin. Juda baru terbangun sekitar pukul 9 pagi, setelah semalaman tidur dalam kegelisahan dan demam tinggi. Kepalanya masih terasa sakit, dia mengerjapkan mata berkali-kali untuk mengumpulkan kesadarannya. Dilihatnya Seren tertidur di kursi yang tepat berada di sampingnya. Diusapnya kepala sang istri dengan begitu lembut hingga sang istri terbangun. "Kamu sudah bangun sayang. Apa kamu baik-baik saja? Bagaimana perasaanmu?" Seren segera bangun dan memegang dahi sang suami yang masih terbaring di tempat tidur, guna mengetahui apakah dia masih demam atau tidak. Syukurlah demamnya sudah turun. Seren menghela nafas lega, karena suaminya sudah lebih baik dari semalam. "Terima kasih telah menjagaku. Maaf, aku pasti telah membuatmu begitu khawatir semalam." Juda terlihat berusaha memberikan sebuah senyuman dengan kondisinya yang lemah. "Tidak apa. Aku akan selalu berada di sisimu. Tidak peduli apapun. Aku tidak akan meninggalkanmu. Kamu harus percaya padaku. Kamu sudah tidak sendiri lagi sayang. Ada aku yang siap berbagi suka dan duka bersama denganmu. Jadi, kamu tidak perlu khawatir dan bersedih lagi. Kita akan membuat kenangan indah setiap harinya. Hingga tak ada tempat di hati kita untuk kenangan lama yang menyedihkan." Seren tersenyum lembut mengiringi perkataannya. Juda pun mengangguk dengan senyum. "Hari ini aku ingin kamu menemaniku pergi ke suatu tempat." Seren pun mengiyakan dan mereka berdua tiba pada siang hari di tempat yang Juda maksud. Sebelumnya mereka pergi ke toko bunga untuk membeli 2 ikat bunga lili putih untuk mereka bawa. Seren dan Juda berjalan di bawah rintiknya hujan yang membasahi bumi. Dengan memakai payung, menyusuri jalan dengan beberapa genangan air. "Sayang, bukankah ini tempat pemakaman? Kita akan mengunjungi makam siapa?" Seren yang berada di sebelah Juda dengan menggandeng tangannya tak sabar bertanya pada sang suami. Juda tidak langsung menjawab, dia hanya menoleh ke arah Seren dan tersenyum. Mereka berhenti tepat di depan 2 makam yang berdampingan. Di sana tertulis nama Wilson Kusuma dan Viera Ane Cokro. "Mereka adalah orang tuaku. Hari ini adalah tepat 20 tahun kepergian mereka." Juda berjongkok dan meletakkan buket bunga di masing-masing makam ibu dan ayahnya. Kesedihan nampak sekali di wajahnya yang tampan dan sedikit pucat. "Ayah, ibu, aku datang bersama menantumu dan dia sedang mengandung cucu kalian. Aku ingin kalian mengenalnya. Maaf, karena aku baru mengajaknya kemari menemui kalian." "Maaf ayah, ibu. Jika bukan karena aku, kalian pasti masih berada di sini bersama kami. Melihat menantu kalian yang cantik dan baik hati dan cucu kalian nanti. Aku sungguh-sungguh minta maaf ayah, ibu." Air mata pun menetes di wajah tampan Juda. Suaranya terdengar pilu, hatinya seakan terluka begitu dalam. Seren teringat dengan cerita neneknya semalam. Dia pun tak kuasa menahan tangis mendengar perkataan sang suami yang begitu getir. Seren memegang pundak Juda, seakan memberikan dukungan dan kekuatan pada sang suami. "Ayah, ibu, apakah kalian bahagia melihatku sudah menikah? Sekarang aku tidak sendiri. Aku memiliki istri yang selalu menemaniku. Kakek selalu berkata padaku untuk melupakan kejadian itu. Tapi itu begitu sulit, senyum terakhir kalian selalu teringat di kepalaku. Tapi kalian tidak perlu khawatir dan cemas lagi tentangku. Aku sudah menemukan pendampingku dan aku akan berusaha membahagiakan istri juga anakku."
Kalian tenanglah di sana. Aku akan kemari lagi nanti. Sekali lagi maafkan aku ayah, ibu. Aku tidak bisa melindungi kalian. Juda pun berdiri dan hendak beranjak pergi dari sana bersama Seren. Langkahnya begitu berat, seakan enggan untuk meninggalkan makam ibu dan ayahnya. Ayo sayang kita pulang. Seren berusaha menyadarkan Juda dari kesedihannya dan mengingatkannya bahwa masih ada Seren yang akan menemaninya. Kakek atau nenek pasti sudah memberitahumu tentang orang tuaku. Seren menganggukkan kepala dan berkata, "Iya, nenek sudah menceritakan semuanya padaku semalam." Seren menghentikan langkahnya dan membalikkan badan Juda agar berhadapan dengannya. "Dengarkan aku. Itu bukan salahmu. Itu adalah sebuah kecelakaan dan jadi bagian masa lalumu. Dan kamu sekarang tidak sendiri, ada aku yang akan selalu berada di sisimu. Jika sesuatu terasa begitu berat bagimu, maka kamu bisa membaginya denganku. Katakan padaku, agar aku bisa tahu apa yang kamu rasakan. Jangan memikulnya sendiri. Kamu bisa berbagi kesedihanmu kepadaku." Mata Juda berkaca-kaca, akhirnya Juda sedikit membungkuk, menyandarkan kepalanya di bahu Seren dan menangis di pelukannya. Seren pun membalas pelukan sang suami, mengusap punggungnya untuk menenangkan hati suaminya. "Apa kamu sudah lebih baik?" Seren bertanya kepada sang suami setelah mereka tiba di rumah mereka sendiri. Juda tersenyum sebagai jawaban atas pertanyaan sang istri. "Aku ingin memintamu menemaniku bertemu dokter untuk memeriksa kondisi calon bayi kita hari ini. Apakah hari ini jadwal temu kamu dengan dokter kandungan?" Juda mencoba memastikan sambil melambaikan tangan agar sang istri mendekat padanya. Seren pun berjalan mendekat dan duduk di pangkuan Juda. "Iya, hari ini bisakah kamu menemaniku?" Seren berkata kepada Juda dengan tangannya yang melingkar di leher Juda. "Tentu saja, sayang. Papi juga ingin tahu bagaimana kondisi calon bayi papi ini." Juda tersenyum sambil mengelus perut Seren yang sedikit kelihatan membesar. Tak lama mereka tiba di rumah sakit. Juda dan Seren langsung menemui dokter yang telah dijadwalkan. Mereka melakukan USG lagi untuk melihat kondisi si calon bayi. "Bagaimana kandungannya, Dok? Apakah istri dan bayi kami baik-baik saja?" tanya Juda. "Tuan Nyonya, lihatlah ke monitor ini. Di sini ada 2 janin kecil. Kemungkinan besar, bayi Tuan dan Nyonya akan lahir kembar. Tapi kita belum bisa tahu jenis kelaminnya. Di sini baru terbentuk tubuhnya saja." Dokter menjelaskan sambil menunjuk ke arah monitor. Juda dan Seren memperhatikan dengan seksama apa yang sedang dijelaskan oleh dokter kandungan mereka. "Benarkah bayi kami kembar?" Mata Juda seketika berbinar tak percaya mendengar kabar bahwa anaknya kembar. "Sayang, kamu dengarkan. Kita akan punya bayi kembar. Aku sudah tidak sabar untuk melihat mereka." Juda begitu antusias. Dia menatap Seren dan menggenggam kedua tangannya. "Apakah kondisi bayi kami baik-baik saja? Bagaimana dengan perkembangannya?" "Mereka baik-baik saja dan perkembangannya cukup bagus. Nanti akan saya resepkan vitamin tambahan untuk Nyonya." Sang dokter kemudian bangkit dari kursi tempat dia memeriksa dan pindah ke kursi kerjanya sendiri kemudian menuliskan resep untuk Seren dan kandungannya. "Terima kasih dokter." Seren dan Juda pun bergegas meninggalkan rumah sakit setelah selesai bertemu dokter. "Sayang, bagaimana kalau kita pergi ke mall untuk membeli perlengkapan bayi? Sepertinya kita juga harus merenovasi kamar bayi dan kamar untuk bermain,"
kata Juda ketika mereka hendak keluar dari rumah sakit. Apakah harus sekarang? Kita masih belum tahu jenis kelamin anak kita. Seren menoleh dan terlihat bingung. Tenang saja. Untuk sekarang kita akan membeli barang dengan warna netral dan furnitur bayi saja. Untuk popok dan pakaian, kita beli nanti saja. Baiklah, aku ikut dengan keinginanmu saja. Seren tersenyum dan setuju saran dengan sang suami. Mereka pun bergegas pergi menuju tempat penjualan furniture. Jadi pusat perhatian semua orang, sudah biasa untuk mereka berdua. Apalagi setelah Seren hamil, mereka terlihat bahagia sebagai pasangan suami istri. Apa yang akan kita cari terlebih dahulu sayang? Kita beli tempat tidur bayi terlebih dahulu. Selamat siang tuan, Nyonya. Ada yang bisa saya bantu? Tanya seorang pramuniaga yang melihat kedatangan Juda dan Seren. Kami ingin mencari furnitur untuk bayi. Juda menjawab pertanyaan pramuniaga dengan ekspresi datar. Baik, silahkan sebelah sini. Pramuniaga pun mengarahkan ke tempat tidur terlebih dahulu. Begitu banyak pilihan tempat tidur, hingga Juda dan Seren bingung untuk memilih yang mana. Sayang cari tempat tidur dengan ukuran besar saja, jadi lebih lama digunakan, apalagi mereka juga berdua. Saran Seren kepada sang suami. Baiklah. Mereka pun memilih tempat tidur besar, bukannya box bayi kecil. Kami juga mau box bayi yang besar untuk mereka bermain, agar lebih aman. Juga lemari pakaian. Juda memilih dan memesan semuanya. Seren mengiyakan semua yang diinginkan sang suami. Sayang, apakah kita harus membelinya sekarang? Kamu bilang kita akan renovasi dulu kamar dan ruang bermainnya. Seren bingung melihat begitu banyak yang dipesan sang suami. Tidak apa sayang. Kita bisa mengirimnya ke rumah kakek dulu atau ke apartemenmu. Seren menganggukkan kepala tanda setuju. Tuan, Nyonya silahkan ikut saya untuk pembayarannya. Sang pramuniaga mengarahkan pasangan ini menuju kasir. Kamu ingin mendesain kamar mereka seperti apa sayang? Tanya Juda pada sang istri setelah selesai berbelanja. Aku ingin kamar mereka dibuat simpel dan kita bisa menambahkan stiker dinding untuk menghiasi kamar mereka nanti. Seren begitu ceria saat bercerita. Juda hanya tersenyum sambil menganggukkan kepala. Sekarang kita pergi mencari makan terlebih dahulu sebelum pulang.